Berjalanlah Ocim menuju arah gang itu. Ocim kembali berhenti lagi karena di situ terdengar suara kucing yang sedang mengeong. Setelah dilihat, tidak ada satu ekor pun kucing di sana, melainkan ada sesosok wanita yang berpakaian putih, berambut panjang, dan rambutnya itu menutupi mukanya. Sosok kuntilanak yang dilihat oleh Ocim ini sedang menggendong seorang bayi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Apa kabar sedulur Gromet? Kembali lagi bersama saya Robi Panca, host Gromet Ngromeah Medeni. Oke, Gromet kali ini adalah dalam segmen Kikir Kisah Kiriman, di mana dalam segmen ini saya akan membacakan kisah-kisah medeni kiriman dari sedulur Gromet. Namun sebelum saya membacakan kisah-kisah kiriman ini, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada sedulur Gromet yang sudah menyaksikan video-video kita. Tak lupa pula juga saya ingin mengingatkan, konon katanya kalau kita bercerita, mendengar, atau membaca kisah-kisah medeni, mereka akan tertarik dan ikut mendekat bersama kita. Oke, sedulur Gromet, sudah ada beberapa kisah kiriman yang dikirim ke email kami. Namun kisah ini masih dari kiriman Ocim dari Kota Tegal. Memang Ocim ini ada beberapa kisah medeni yang dikirimkan ke email kami. Kisah ini berawal sekitar tahun 2014. Saat itu Ocim telah bekerja, namun tidak bekerja di tempat yang sekarang, di mana cerita yang terdahulu Ocim mengalami kejadian Rogo Sukmo. Seperti biasa, Ocim melakukan aktivitasnya sehari-hari. Ocim berangkat bekerja pagi hari dan pulang sore hari. Karena letak tempat kerjanya dan rumah Ocim ini yang sangat dekat, Ocim berangkat berjalan kaki dan pulang pun berjalan kaki. Sore itu Ocim ketika pulang dari tempat kerjanya dengan berjalan kaki, entah kenapa tiba-tiba Ocim ini tersandung hingga jatuh tersungkur. Namun tidak terjadi luka yang cukup parah pada tubuh Ocim ini. Setelah sampai di rumah sore hari, waktu sudah menunjukkan hampir maghrib. Seperti biasa, setelah pulang, Ocim seperti biasanya langsung membersihkan diri, mandi, dan kemudian makan malam. Setelah makan malam, Ocim pun bersantai di teras rumahnya, yang memang keadaan rumah Ocim itu cukup rindang, banyak pepohonan di sana. Setelah beberapa saat, kemudian masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamarnya bersantai sambil memainkan HP-nya. Tak terasa waktu sudah larut malam. Jam sudah menunjukkan pukul 2 dini hari. Saat itu Ocim hendak
tidur. Entah mengapa ada perasaan atau bisikan yang mengharuskan Ocim itu untuk keluar rumah. Dengan perasaan takut dan ragu-ragu, akhirnya Ocim memberanikan diri untuk keluar rumah. Namun setelah sampai di depan pintu rumahnya yang masih tertutup, Ocim dengan perasaan yang takut hanya bisa terdiam selama beberapa menit. Setelah itu, dengan perasaan yang takut dan bercampur aduk, akhirnya Ocim pun memberanikan diri untuk keluar rumahnya. Setelah keluar rumah, tepat di depan pintu, Ocim hanya melihat keadaan sekitar rumahnya, di mana letak rumah Ocim ini berada di tepi jalan, dan di dekat rumah Ocim terdapat lorong atau gang yang menuju ke tempat lain, di mana gang itu juga menuju ke tempat orang tua Ocim berdagang. Berjalanlah Ocim menuju arah gang itu. Namun sebelum sampai ke arah gang itu ada sebuah pertigaan. Ocim kembali berhenti lagi karena di situ terdengar suara kucing yang sedang mengeong. Dengan perasaan kaget dan terburu-buru, Ocim langsung menengok ke arah eongan kucing itu tadi. Setelah dilihat, tidak ada satu ekor pun kucing di sana, melainkan ada sesosok wanita yang berpakaian putih, berambut panjang, dan rambutnya itu menutupi mukanya. Dengan tubuh yang gemetar dan tidak bisa bergerak, hanya bisa memandang ke arah sosok itu. Yang sialnya lagi, sosok itu juga melihat ke arah Ocim. Jadi Ocim dan sesosok, sebut saja kuntilanak ini, saling berhadapan. Sosok kuntilanak yang dilihat oleh Ocim ini sedang menggendong seorang bayi. Namun bayi ini terlihat samar-samar, hanya terlihat seperti percakan-percakan darah di kaki si bayi ini. Melihat itu, Ocim semakin ketakutan dan dia mencoba membaca ayat-ayat Al-Quran sebisanya. Dengan sisa-sisa tenaganya, Ocim ini akhirnya bisa menggerakkan badannya dan langsung lari ke dalam rumah dan langsung masuk ke dalam kamarnya. Keesokan harinya, Ocim menceritakan kejadian yang dialaminya tadi malam tersebut kepada tetangganya. Tetangga Ocim ini hanya tersenyum mendengar cerita dari Ocim, karena bukan hanya Ocim sendiri yang pernah melihat sosok itu. Sebagian besar warga di situ sudah sering melihat sosok itu. Namun seiring berjalannya waktu, sosok itu mulai jarang terlihat atau bahkan sama sekali tidak terlihat. Oke, demikian tadi kisah kiriman dari Ocim terkait kejadian yang cukup medeni, karena Ocim langsung berhadapan-hadapan dengan sosok makhluk yang cukup menyeramkan tadi. Oke, bagi sedulur Gromet yang ingin berbagi kisah medeninya atau ingin kisahnya diceritakan di sini, silahkan tulis di kolom komentar atau kirim email di bawah ini. Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu.